Renungan Harian Anak. Judul Tuhan Menggenapi Janjinya, dari Lukas 1 ayat 5 sampai 17. Ayat renungannya dari Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Adik-adik, pada zaman Herodes menjadi raja di Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria yang berasal dari rombongan Abia. Rombongan itu mempunyai tugas untuk memimpin ibadah di Bait Suci. Ada 24 rombongan yang secara bergantian melayani di Bait Suci. Dan pada waktu itu adalah tugas rombongan Abia. Zakaria mempunyai istri bernama Elisabet. Dan kedua orang itu adalah orang benar di hadapan Allah. Mereka hidup menuruti segala perintah Allah dengan tidak bercacat. Artinya, hidup mereka menyenangkan hati Tuhan. Namun, mereka tidak mempunyai anak sampai mereka sudah tua usianya, sebab Elisabet mandul. Mandul artinya tidak bisa mengandung atau hamil. Suatu hari, Zakaria sedang melakukan tugasnya di Bait Suci bersama rombongannya, yaitu rombongan Abia. Biasanya dari anggota rombongan itu harus ditentukan satu orang yang akan masuk ke dalam Bait Suci dan membakar ukupan di situ. Cara mereka menentukannya adalah dengan mengundi. Nah, setelah diundi, ternyata Zakaria lah yang harus masuk ke Bait Suci. Sedangkan orang-orang Israel lainnya menunggu di luar sambil berdoa. Zakaria melakukan tugasnya seperti biasa, tetapi yang terjadi di dalam Bait Suci itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ketika ia sedang membakar ukupan, tiba-tiba Zakaria melihat seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Wah, Zakaria sangat terkejut karena seharusnya hanya dia seorang diri yang ada di situ. Tetapi tiba-tiba ada orang lain. Malaikat itu tahu bahwa Zakaria takut. Ia berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah terkabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Wow, malaikat itu mengatakan bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Mereka memang sangat ingin mempunyai anak. Jadi pasti Zakaria dan Elisabet akan bersukacita. Namun anak yang lahir itu bukanlah anak biasa, tetapi anak yang mempunyai tugas penting dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia bagi Zakaria dan Elisabet. Lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Wah, adik-adik, coba perhatikan perkataan malaikat itu. Rupanya Tuhan sudah menetapkan anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet itu menjadi seorang yang besar di hadapan Tuhan. Maksudnya, anak itu akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan akan menjadi orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Ia juga akan menjadi orang yang memberitakan tentang pertobatan agar orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia juga akan mempersiapkan umat untuk menerima keselamatan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Sungguh luar biasa rencana Tuhan bagi Zakaria, Elisabet, juga bagi Yohanes. Tuhan juga mempunyai rencana yang luar biasa bagi kamu dan saya. Tuhan berkuasa memberikan kasih karunia yang paling berharga, yaitu keselamatan. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikannya. Di dunia ini ada banyak hal yang bisa membuat kita bersukacita. Tetapi sukacita yang terbesar adalah ketika kamu dan saya diselamatkan dari hukuman dosa. Mari kita bersyukur dan bersukacita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan untuk direnungkan.
Siapakah Zakaria dan Elisabet? Apa responsmu setelah kamu mengetahui bahwa Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu?